Hari ini saya kembali dikasih kesempatan untuk sharing ya. Nah, semoga yang kita sharingkan nanti ini bisa menambah wawasan ataupun menggali ulang kembali poin-poin yang selama ini sudah kita lakukan sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Lulus S3, SD, SMP, SMA. Setuju ya teman-teman ya? Lulus S3 yaitu SD, SMP, dan SMA. Ya. Nah, tapi yang hari ini kita bahas adalah mungkin saya ambil dari beberapa cerita ya, untuk saya coba rangkumkan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua nantinya. Gitu. Nah, nanti kita coba membahas dari sisi nasabah dan sisi kita sebagai agent yang berbisnis di dunia asuransi ya teman-teman ya. Semoga bisa terlinkkan nantinya begitu. Oke. Untuk yang S pertama itu saya ambil kata semangat ya. Bu Nurni, saya mau tahu Bu Nurni, pandangan Ibu Nurni tentang semangat. Halo Bu Nurni. Ya, semangat ya. Wah, aku pertama tiba-tiba kaget juga. Semangat itu artinya sesuatu yang dari dalam ya, energi dari dalam. Jadi maksudnya mungkin dari diri sendiri yang dibangkitkan, bukan dari luar, kalau menurut saya. Oke, makasih ya Bu Nurni. Ya, hari ini kita semua menyediakan kertas putih ya. Saya dan Anda sama adalah bagaikan selembar kertas putih yang seperti begini. Nah, Anda punya kesempatan untuk mencoret-coret kertas ini hari ini. Ya, jadi kita semua coret. Kita semua menulis untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita masing-masing. Oke. Dari Bu Nurni sudah menyampaikan arti semangat. Saya mau tahu dari Pak Ciko. Pak Ciko, menurut Pak Ciko itu semangat gimana Pak Ciko? Semangat itu energi dari dalam diri juga ya, hampir mirip dengan perkataan Bu Nurni, untuk mencapai segala hal yang ingin kita lakukan ya dalam hidup. Itulah sederhananya. Itulah. Jadi di dalam setiap tindak tanduk itu butuh semangat. Kalau tidak ada semangat, ya barangkali juga kita melupakan tujuan dari apa yang ingin kita kerjakan. Oke, makasih Pak Ciko. Makasih. Ya, saya ingin mendengar dari siapa ini? Imelda, siang. Halo. Halo Imelda. Halo. Imelda, coba menurut Imelda versi semangatnya apa? Apa ya? Apa? Dorongan dari diri sendiri. Oke, thank you Bu Melda. Ya, jadi sebenarnya kita semua punya poin sendiri ya tentang arti sesuatu yang kita contohkan hari ini ada semangat. Jadi teman-teman, di poin kita hari ini di dunia asuransi 2021 itu sudah dimulai dan ini memasuki minggu ke-3. Nah, kemarin kita sempat di akhir ujung tahun itu kita membahas stop dan start. Ya, stop dan start. Nah, berarti di 2021 ini kita harus semuanya start dan menyetop yang tidak baik. Setuju ya teman-teman ya? Nah, jadi kita ambil lagi poin hari ini yaitu tentang semangat.
Semangat itu adalah yang ada di dalam diri kita itu. Dalam diri kita yang mendorong untuk melakukan sesuatu hingga tujuan itu tercapai. Setuju ya teman-teman? Ini versi saya ya. Tadi teman-teman punya versi sendiri, tapi dicoret-coret aja ya. Punya teman sendiri gitu. Nah, jadi di saat kita berjumpa dengan nasabah, apa semangat kita? Oke? Nah, Ibu, siapa saya cari ya? Oh, saya cari Pak Irwan deh. Pak Irwan, di saat berjumpa nasabah, itu ada sebuah semangat di dalam diri kita. Semangat Pak Irwan itu yang bagaimana? Suatu mau jumpa nasabah, Pak? Salah satu pasti kita maunya kasih informasi yang pertama ya. Oke. Kedua yang pasti harus closing lah. Oh, semangat Pikir closing ya. begitu. Oke. Informasi dan kalau bisa langsung closing ya Pak Irwan ya. Ya. Siap. Siap. Saya cari ke ini, Effendi Theo. Effendi, apa semangat suatu Anda bertemu dengan seorang nasabah dari sisi Anda sebagai agent? Terima kasih aku untuk kesempatan. Nah, mungkin kok semangat ketika ketemu agent itu lebih nasabah. Ketemu nasabah. Ya. Itu lebih ke tujuan kita sih memprotek kehidupan dia itu supaya kelak itu kehidupannya itu ketika ketemu resiko itu sudah terjamin, tercover gitu kok. Oke, makasih Pak Effendi. Oke, ya kita sudah dapat ya dua sisi pandang tentang semangat sewaktu kita sebagai agent dan berjumpa dengan nasabah. Nah, teman-teman, hari ini sebuah semangat dari dalam diri kita itu menjadi sangat penting di saat kita berangkat berjumpa dengan nasabah tersebut. Apakah itu demi kepentingannya saya sebagai agent atau kepentingan dia sebagai nasabah saya. Nah, dua hal tersebut ini tidak bisa terpisahkan ya. Karena kenapa? Satu sisi saya sebagai agent membutuhkan closing dan saya baru bisa punya income. Nah, di sisi kedua, nasabah ini setelah closing dengan saya, artinya saya harus bisa memastikan kalau nantinya itu dia sudah paham dengan produk yang dia beli, yang seperti kata Pak Iwan tadi itu informasi, dan juga memastikan kalau bisa kita melindungi keluarga dia seperti kata Pak Effendi tadi, ya. Nah, jadi teman-teman, di saat dua hal tersebut kita jalankan secara bersama-sama, artinya ini sudah sangat bagus. Ya, saya pribadi semangat saya itu sewaktu berangkat, artinya saya ingin menggambarkan kepada dia itu betapa pentingnya dia bagi keluarga tersebut. Jadi artinya sisi emosionalnya dia itu harus kita kedepankan. Mungkin itu bisa jadi catatan tersendiri buat saya. Ya, di saat saya menggambarkan sebuah kondisi, saya coba menggeliti sisi emosional dia itu, bagaimana cara dia itu melindungi keluarga ini dari sisi dia berbisnis, dia bekerja, ya. Nah, apakah dia rela, apakah dia mau apabila keluarga ini tidak terjaga dengan baik. Nah, mungkin semangat ini yang harus kita terus beberkan kepada nasabah, teman-teman. Artinya semangat dia sebagai kepala keluarga itu harus kita sentuh gitu. Kita sebagai adalah ingin melindungi dia gitu. Nah, jadi mencoba untuk nasabah itu melihat kita itu memang berdiri
di samping dia gitu teman-teman. Ya, jadi semangat kita itu jangan hanya terfokus pada income, terfokus pada closingan gitu. Jadi sebaiknya semangat kita itu benar-benar positif. Ya, dari dalam diri itu benar-benar positif. Hari ini kita datang, hari ini kita ingin berjumpa dengan dia, memberikan info bagaimana cara memproteksi keluarga dia dengan baik dan benar. Ya, nah jadi dengan adanya poin tersebut, kita berharap nasabah itu benar-benar membuka mata dia itu, melihat kita itu, memang tujuan kita itu datang benar-benar gitu. Bukan karena kita mau jualan, kita mau paksa dia, enggak. Terkadang begini ya, saya langsung aja ke nasabah gitu. Mungkin teman-teman juga sering mengalami ya. Mungkin nanti ya saya mau lihat-lihat dulu juga yang lain atau yang apa. Saya dengan polosnya itu saya bercerita, kok nggak apa-apa. Kamu mau beli sama siapapun juga nggak apa-apa. Yang penting kamu beli produk asuransi yang bisa mengcover keluarga kamu. Karena itu jauh lebih penting daripada kamu harus melihat saya hari ini seperti memaksa kamu. Tidak, saya tidak memaksa kamu. Ini sukarelanya kamu. Kalau kamu mau beli silakan gitu. Nah, ini programnya gitu. Nah, jadi artinya tunjukkan semangat kita itu, menjelaskan itu dari sisi tujuan, ya. Nah, jadi saya sering memakai pola dengan sistem nasabah mau beli, tapi dia juga harus paham dengan produk. Nah, jadi terkadang agak ceritanya jadi agak lama dan sedikit panjang ya teman-teman ya. Karena kenapa? Saya ingin memastikan dia itu tidak kecewa lagi dengan namanya yang biaya akuisisi gitu. Karena kita paham banyak nasabah yang sampai hari ini pun bingung mengapa setelah dia membayar 5 tahun itu uangnya tidak ada. Nah, jadi kita hari ini sebagai agen-agen yang sudah mulai paham mengapa kita tidak menjelaskan dari sisi tersebut. Dia sudah mau beli, oke, itu udah bagus. Tetapi dengan dia membeli dan memahami produk, saya rasa itu kan menjadi sebuah kombinasi yang luar biasa bagi diri kita gitu. Karena kenapa? Berhasil kita menyadarkan dia akan pentingnya perlindungan, di satu sisi memastikan dia itu memahami produk. Jadi seperti training agent jadinya gitu. Nah, jadi saya sharing hari ini adalah pola-pola ini yang coba saya terus ulang-ulangin dan saya kembangkan di kondisi-kondisi yang di lapangan ya teman-teman ya. Jadi tidak semuanya sama gitu. Artinya peluru itu banyak, pakai yang mana yang menurut kita itu suka aja gitu. Nah, jadi training seperti begini, mengikuti training-training yang lain. Jadi itulah peluru yang kita simpan. Jadi kapan kita mau pakai ya udah kita pakai begitu. Ya. Nah, jadi pertamanya itu kalau dari sisi nasabah saya bilang itu adalah nasabah butuh agen yang sejujur-jujurnya, bercerita tentang produk, bercerita tentang konsekuensi, bercerita tentang hukum asuransi. Ya, jadi saya sering ke nasabah itu saya bercerita. Ini kita bahas dari sisi nasabah. Kok ini saya cerita tentang dari sisi hukum asuransi ya. Mengapa asuransi tidak bisa klaim? Mengapa uang kamu seperti begini? Nah, kamu sedikit banyak harus paham. Karena kenapa? Inilah hukumnya, inilah polanya dari sebuah asuransi yang berbasis unit link. Nah, oke. Jadi poin kita sebagai agent adalah semangat yang ada dalam diri kita. Satu poin membangun tujuan kita di bisnis asuransi. Satu tujuan lagi kita melindungi nasabah dengan proteksi yang benar. Dari sisi nasabah, pertamanya itu kita
berusaha menjadi agen yang sejujur-jujurnya bercerita tentang pola dasar asuransi. Oke, sampai di sini teman-teman. Kita diskusi lagi. Siapa yang mau kasih pendapat tentang poin-poin tersebut? Silakan teman-teman. Sebelum kita lanjut nanti ke yang S kedua. Silakan teman-teman. Ada yang mau kasih pendapat? Kita sharing aja ya hari ini ya, karena ini bukan kelas yang harus ditakutkan ya untuk berbicara. Justru ini adalah latihan bagi kita semua ya, untuk berbicara lebih banyak lagi. Jadi jangan takut. Ini kesempatan yang bagus untuk kita sebenarnya. Silakan teman-teman, siapa yang mau memberikan saran, karena saya juga belajar kok di sini hari ini. Ya, ini hanya sharing saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan, silakan gitu. Silakan teman-teman. Ya ada? Nggak ada yang mau nambah ya? Mungkin saya tambah dikit ya, Hansin ya. Ya, Pak Heri silakan Pak. Oke, ini topik yang menarik ya teman-teman. Sangat sederhana, tapi teman-teman tahu nggak betapa pentingnya sebuah semangat. Jadi semangat dari yang Pak Hansin sampaikan ini ada dua ya. Satu semangat dari kita sendiri. Yang kedua adalah semangat apa yang kita mau bangun di posisi nasabah kita. Jadi kalau kita bahas lagi tadi arti semangat kan Bu Nurni ada sampaikan dorongan dari dalam ya, dorongan dari dalam. Nah, dorongan yang dari dalam itu adalah sebuah motivasi yang jelas. Menurut saya, pendapat saya ya, semangat itu dorongan yang sangat jelas, yaitu berupa motivasi yang sangat jelas, sehingga kita tahu alasan apa yang membuat kita datang ke tempat nasabah kita, ya kita hadir di depan nasabah kita, itu jelas sekali motivasinya apa. Sehingga kalau motivasi kita jelas, apa yang terjadi adalah dorongan untuk melakukannya, untuk ketemu dengan customer, untuk ketemu dengan nasabah kita, untuk berada di depan nasabah kita, untuk bagaimana membuat nasabah kita itu sadar, kemudian buat nasabah kita itu termotivasi, itu akan membuat diri kita itu tidak akan berhenti. Ya, jadi motivasi yang jelas itu tidak akan membuat kita tidak akan berhenti, walaupun ya kalau motivasinya jelas, dorongan jelas, walaupun ada objection, ada rintangan, ada halangan dan segala hal tantangan, bagi kita itu karena motivasinya jelas, maka kita akan teguh, kita akan kukuh, kita akan ulet, kita akan lakukan sampai nasabah itu tujuan kita itu bisa maksimal. Tentunya semangat kita bukan berarti kita akan memaksa nasabah kita, tidak. Tapi tujuan kita jelas, yaitu contoh kata Pak Hansin tadi ya, yang pertama adalah membuat dia sadar dulu. Jadi dia mau beli dengan kita atau tidak, dia mau dengar kita atau tidak, itu kita tidak bisa atur ya, karena itu di posisi dia. Tapi kalau kita lakukan dengan semangat, maka keteguhan kita, kekukuhan kita, keuletan kita, dalam arti bukan keras kepala ya, tapi dalam hal yang positif, itu akan membentuk sebuah antusiasme, sehingga dari antusiasme itulah yang membuat nasabah kita itu, ingat teman-teman, antusiasme itu bisa menular. Pada saat Anda bicara dengan customer Anda melihat dari sisi pandangan bagaimana bisa membantu nasabah Anda secara antusias, vibrasi itu akan terasa ke nasabah kita. Nah, itulah yang saya bilang semangat itu sangat penting dari dalam diri kita. Sehingga kalau semangat kita itu jelas, motivasi kita jelas, maka antusiasme itu akan terbentuk pada saat kita bicara. Kita akan tetap teguh, bagaimana saya akan, walaupun ada halangan, rintangan, saya akan tetap jalankan, sampai nasabah saya itu termotivasi, dan dia juga antusiasme itu terkena ke dia. Nah, itu semua karena tadi saya bilang adalah ada sesuatu yang jelas dalam diri kita, ada suatu keyakinan yang jelas. Kita yakin akan suatu hal. Itu teman-teman, ini perlu dari kita semua. Kita di bisnis asuransi, kita harus punya satu keyakinan. Apa yang kita bisa lakukan untuk nasabah kita? Apa hal baik yang bisa kita lakukan untuk nasabah kita? Kalau kita yakin itu adalah suatu hal yang baik,
yang benar, yang bermanfaat untuk nasabah kita punya keyakinan yang besar bahwasanya itu bisa membantu nasabah kita suatu hari dari segi keuangan, maka dengan motivasi yang jelas saat kita bicara dengan customer, boleh dikatakan teman-teman antusiasme itu akan timbul, dan teman-teman dorongan itu begitu kuatnya sehingga nasabah kita itu juga akan tertular antusiasmenya itu, dan dorongan semangat itu akan pasti kena ke nasabah kita. Dan itulah salah satu yang sangat penting bagi kita setiap agen ya. Teman-teman jangan takut bahwasanya pengetahuan belum ada atau semua itu, kalau dari segi pengetahuan itu bisa dipelajari, itu bisa kita, kalau kita salah sampaikan juga bisa diperbaiki. Tapi teman-teman, apakah teman-teman punya semangat ini? Semangat apa yang mendorong teman-teman untuk sampai ke depan nasabah Anda? Nah, itu harus ada teman-teman. Kalau semangat kita adalah supaya kita bisa closing seperti kata Pak Irwan itu juga baik ya. Artinya adalah kita ingin sampai ini bisa selesai sampai di akhir. Nah, semangatnya itu yang mendasari itu apa gitu. Teman-teman harus punya. Kalau tidak ada semangat seperti itu waktu kita ketemu dengan customer, maka yang namanya tadi Ibu Nurni sama Pak Ciko ada bilang ya, energi itu nggak ada gitu. Nah, kalau ketemu dengan nasabah tidak ada energi, maka sia-sialah pertemuan kita. Ya, mungkin seperti itu tambahan dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you. Thank you Pak Heri. Ya. Nah, jadi asik ya kita kalau ngobrol banyak kasih masukan ya. Nah, semangat kembali kepada diri kita. Hari ini kalau kita tidak bermotivasi positif, bersemangat positif, bahaya ya. Jadi artinya poin ini juga sangat jelas dari sisi kita itu semangat diri kita adalah menjaga keluarga kita sendiri. Karena kenapa? Kalau di bisnis asuransi kita tidak closing juga bahaya ya. Artinya tidak punya income, kan begitu ya. Nah, tapi yang mau kita lebih renungkan kembali itu adalah satu sisi saya harus membuat keluarga yang saya jumpai ini, orang yang saya jumpai ini baik. Semoga dengan kondisi mereka yang baik, ini juga akan membuat saya menjadi baik. Jadi nanti saya closing di S yang ketiga nanti ini. Oke, jadi semangat udah jelas ya dari dalam diri kita sampai dengan kita menyadarkan semangat nasabahnya itu bagaimana, dan nasabah butuh kita sebagai agent yang bagaimana. Ya, jadi S yang pertama itu semoga kita lulus ya, semangat. S pertama di sisi nasabah itu saya menganggap nasabah butuh agent yang sejujur-jujurnya gitu ya. Nah, oke. Kita kembali ke S kedua. Nah, S kedua apa yang kita bahas? Saya penggemar sepak bola ya, saya penggemar sepak bola. Teman-teman kalau bahas sepak bola mungkin ada yang paham ada yang tidak paham, tapi saya berusaha untuk buat lebih simpel ya. Terkadang kita seorang manajer bermain sepak bola ya, dia mempunyai sebuah pola ya, ada yang namanya 4-2-3-1, ada yang namanya 4-4-2, ada yang namanya 4-3-3 gitu. Nah, jadi posisi ini apa? Ini adalah posisi dari seorang back yang namanya defender ya, ada yang seorang midfield artinya pemain tengah, ada yang seorang namanya dia itu striker ya, artinya orang yang mencetak gol gitu ya. Nah, ini saya coba kasih bayangan kepada teman-teman. Saya katakan S kedua ini adalah strategi teman-teman ya. Strategi kita itu harus bagaimana gitu di saat hari ini kita menjalani bisnis asuransi ya. Nah, satu sisi di sisi agent kita tahu ada dua sistem untuk mendapatkan income di bisnis asuransi ya. Yang pertama itu kita jualan, itu kita mendapat income. Di sisi itu kita bangun tim, kita juga mendapat income ya. Nah, butuh strategi jelas ya. Mengapa sepak bola itu terkadang
orang bilang lu gila, satu bola direbutkan oleh 22 orang, sepak sana, kiri kanan, tengah belakang, ya. Tapi bagi kita penggemar sepak bola itu sepertinya sebuah permainan yang asik, karena kenapa? Butuh kerjasama di antara pemain belakang, pemain tengah sampai dengan seorang pencetak gol, ya. Jadi ini sepertinya kalau saya coba bayangkan itu, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita sebagai agen asuransi kita butuh strategi nggak, teman-teman? Sebenarnya butuh ya, kita setuju ya, kita butuh strategi. Nah, strategi apa yang harus kita pakai? Nah, ini kembali juga kepada pengetahuan kita, teman-teman. Ya, bagaimana cara kita meyakinkan mereka strategi apa yang mau kita pakai? Pakai 4-2-3-1? Apa itu 4-2-3-1 di asuransi? Nggak ada ya. Ya, nggak ada ya. Yang ada itu di sepak bola. 4-3-3 juga sama. 4-5-1 juga sama. Ya. Nah, jadi kalau saya pribadi, ya, saya suka melihat permainan sepak bola itu yang dengan 4-4-2. Apalagi saya sendiri yang bermain ya. Kita bermain PS. Ya, PS itu sepak bola. Saya suka memakai formasi 4-4-2. Mengapa? Nah, saya punya lawan, dia suka formasi 4-3-3. Nah, jadi kalau saya bayangin itu, saya sebagai agent, lawan saya itu sebagai nasabah. Dia secara otomatis juga bertahan dengan serangan kita, ya, dan dia akan menyerang balik. Gitu. Ya, dia akan menyerang balik. Karena kenapa? Pelurunya dia 3, berarti 3 penyerang dia sebenarnya. Saya cuma 2, nasabah punya 3. Atau kadang saya hanya 1, saya pakai formasi 4-5-1. Dia 3 penyerang. Artinya saya lebih condong diserang sebenarnya dibanding dengan saya menyerang. Tapi di level permainan saya di midfield, saya punya 5 pemain tengah, teman-teman. Jadi bayangkan berapa padatnya lapangan tengah saya itu dibanding dengan lapangan tengah dia yang hanya punya 3 penyerang, yang hanya punya 3 pemain tengah. Ya, coba bayangkan ya, nasabah itu punya 3 penyerang, 3 pemain tengah. Saya punya 5 pemain tengah, 1 penyerang. Kalau dipikir-pikir, peluang siapa yang lebih besar untuk mencetak gol? Ya, sini siapa yang ada penggemar sepak bola? Saya pengen ngobrol. Ada nggak di sini? Acan lah, Acan. Acan mana? Wiri juga aku rasa. Wiri. Kalau saya dengar bola 4-2-2, saya udah berhenti berpikir dari tadi. Dari tadi berhenti berpikir ya. Makanya itu saya bilang coba dibayangkan dulu Pak Ciko. Ya. Nah, jadi kita berbahas strategi. Strategi yang bagaimana, teman-teman? Ya, strategi yang bagaimana. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sebuah strategi yang pasti. Sama, waktu saya memainkan pola 4-4-2, tidak pasti menang. Saya memainkan 4-3-3, saya juga tidak pasti menang. Semua tergantung pemain. Terima kasih, Imelda. Ya, semua tergantung pemain. Artinya begini, semua manajer di dunia sepak bola itu mempunyai pola yang sama, 4-4-2 ataupun 4-3-3. Yang membedakannya apa? Yes, pemain. Pemain yang membedakan, teman-teman. Kalau hari ini saya memakai 3 pemain depan seperti Cristiano Ronaldo, Messi, dan Mbappe, ya, dibanding dengan saya memakai Chico, Irwan, ya, secara otomatis ini akan banting gitu, teman-teman. Saya memilih pemain apa? Pemain seperti Cristiano Ronaldo, seperti apa? Lionel Messi, sebagai Mbappe. Tapi teman-teman pernah nggak melihat bagaimana Cristiano Ronaldo latihan? Bagaimana sejarah Lionel Messi itu menjadi hari ini seorang superstar? Bagaimana Mbappe yang hari ini dengan usia mudanya itu dia udah menjadi bintang? Ya, sama ya, kita sebagai agen asuransi ya, teman-teman. Ada yang begitu muncul, dia langsung menjadi bintang. Ada yang butuh proses. Ya, ada walaupun sudah tua menjadi bintang, ada. Hari ini kalau di cerita sepak bola kembali ya, Zlatan Ibrahimovic hari ini hampir berumur
40 tahun, tapi dia masih tetap subur. Ya, dia masih tetap subur dan ditakutin. Mengapa? Badannya tinggi dan power body-nya itu kuat. Ya, nah jadi kita sebagai agent, kalau kita bayangkan hari ini teman-teman, saya juga sama, saya juga paham pola 4-4-2 itu bagaimana. Saya kalau 4 itu saya gambarkan itu di belakang itu 4 back itu berarti saya harus mengantisipasi serangan dari nasabah itu. Berarti saya harus punya 4 cara handle objection sebagai agent. Saya mau pakai handle objection yang apa? Suka, bebas. Ya, diisi aja gitu. Yang penting begitu diserang saya harus keluarkan 4. Artinya saat diserang itu seorang back dia boleh menyundul, dia boleh tackle, dia boleh body charge. Ya, ataupun dia tarik lawannya biar jatuh. Yang penting gawangnya tidak jebol. Ya. Nah, kita bermain bayangan ya hari ini teman-teman ya. Jadi di saat kita menyerang dengan 2 penyerang ataupun 1 penyerang, artinya 2 cara ini kita harus membuat dia mengiyakan proposal yang kita beri tadi, ataupun susunan-susunan yang kita bahas tadi di depan itu. Ya, bagaimana dia melindungi keluarga. Walaupun dengan hanya sentuhan klik 1 aja. Jadi mencetak gol itu bisa dari penalti, tendangan bebas, ataupun permainan terbuka. Ya, oper, tembak, gol. Sama, hari ini sebagai agent. Coba bayangkan, apa kita mau menyusun dari bawah, midfield, pemain midfield, biasanya itu dari midfield ya, dari pemain tengah. Nah, kalau hari ini kita bermain di pemain tengah, seorang agent, apa yang mau kita susun, mau kita strategi, apa yang mau kita sampaikan? Ya, apa kita memakai dari sisi emosi dia seperti yang kita bilang, kita mulai mengoper bola ini ke sisi emosinya dia. Apa itu bisa? Nggak tahu, hanya di lapangan yang bisa kita tahu. Ya, tidak ada sebuah hal yang pasti menurut saya. Ya, nah jadi strategi-strategi yang kita punya itu sebenarnya kompleks. Tergantung kita mau kemana. Ya, yang jelas tujuan kita adalah mengoper dari pemain tengah ini sampai ke depan itu untuk mencetak gol. Artinya konsep apapun yang kita pakai, artinya kita tujuannya adalah membuat nasabah ini sign proposal di saat itu juga. Ya, nah itu dari sisi saya mencoba mengajak teman-teman itu melihat permainan sepak bola dari sisi agent. Jadi bayangkan aja kita di lapangan itu terbuka ya, 11 lawan 11, kalau kita 1 lawan 1. Kita sebagai agent dan nasabah. Ya. Nah, tapi di saat kita mempunyai strategi yang bagus, kita pasti bisa mencetak gol. Ya. Kita pasti bisa mencetak gol. Apakah itu dari permainan terbuka ataupun dari penalti ataupun dari tendangan bebas. Ya. Jadi intinya adalah strategi kita itu menjadi sangat penting di saat kita hari ini menjadi seorang agent. Nah, strategi apa? Strategi seperti konsep apa? Banyak, ya, banyak. Oke. Nah, jadi bagi saya itu strategi adalah proses menentukan rencana kita itu hingga mencapai tujuan, yaitu nasabah tersebut membeli sebuah proteksi. Ya. Nah, artinya S untuk nasabah itu bagi saya adalah sebuah solusi. Dia butuh solusi. Bagaimana strategi kita bisa menyampaikan sebuah solusi kepada nasabah sampai dia paham bahwasanya ini yang dia benar-benar harus beli. Ini dia butuh. Ini saya butuh. Ini untuk keluarga saya. Nah, jadi strategi-strategi yang kita pakai akan menentukan hasil. Ya, mengapa ada yang kesebelasan itu mencetak 5-0? Mengapa ada yang 1-0? Ya, mengapa ada yang 0-0? Draw. Ada yang 1-1, ada yang 2-2 ya. Nah, jadi hasilnya cuma ada 3. Sama. Di permainan sepak bola dengan kita sebagai agent akan sama kalau saya bilang kepada teman-teman hari ini. Di saat kita
mencetak 1-0, itu kita menang, kita closing. Ya, kita mencetak, walaupun mencetak 1-0, kita tetap menang. Artinya kita dapat 1 polis. Jadi kalau kita bisa mencetak 3-0, berarti kita dapat 3 polis. Oke teman-teman. Nah, di saat terjadi skor 0-0, artinya ini tidak terjadi. Dia juga tidak mau beli, kita juga tidak bisa mencetak gol. Ya, nasabah tidak bisa mencetak gol, kita juga tidak bisa mencetak gol. Nah, kondisi ketiga apa? Nasabah yang mencetak gol. Kita keok, kita sebagai agen keok. Artinya apa? Disinilah kita harus kembali belajar. Ya, belajar apa? Strategi. Ya, strategi untuk menyusun ulang. Artinya gitu. Nah, di pertandingan sepak bola itu ada namanya kandang dan tandang. Jadi artinya waktu kita tandang ke tempat dia, bisa jadi kita kalah. Tapi ada pertemuan kedua, teman-teman. Ya, jadi ada pertemuan kedua, balik. Kita boleh buat janji lagi kan. Nah, kita coba atur ulang strategi dan kita serang kembali. Kalau bisa, kita yang memenangkan 3 gol. Jangan lagi dia yang mencetak gol lagi kepada kita. Ya, oke teman ya. Jadi strategi kita itu adalah bagaikan konsep yang kita susun dari pertemuan kita dengan dia sampai solusi ini menjadi hal yang penting menurut nasabah. Di saat kita bisa mencapai kondisi demikian, saya kira pekerjaan agen asuransi itu akan sangat menyenangkan. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau tambahin? Atau ada yang mau bahas sepak bola? Silakan, ayo. Pak Hansin. Ya. Pak, saya mau bertanya. Misalkan gini, strategi kan kita bikin itu kan sebelum kita ketemu nasabah kita udah nyusun strateginya lah, rencana gitu kan. Ya. Nah, kita pengen tahu dong salah satu contoh strategi yang biasanya Pak Hansin gunakan saat sebelum ketemu nasabah itu bagaimana contohnya? Yang biasanya Pak Hansin, ya, yang Pak Hansin strateginya Pak Hansin lah gitu, yang biasanya digunakan. Ya, El, makasih pertanyaannya. Oke, kalau saya pribadi ya, strategi saya itu kebanyakan itu dari sisi emosional. Saya mencoba bermain di sisi emosionalnya dia. Itu strategi yang sering saya gunakan. Saya sering bertanya, ya, dulu kita sering membahas ya, pertanyaan, apa sih tujuan kamu membeli asuransi? Terkadang kita dicari nasabah kan, Hansin, Irwan, Ciko, tolong dong kemari, saya mau tanya-tanya tentang asuransi. Kadang-kadang kita punya kesempatan seperti begitu, nasabah yang mencari kita. Nah, suatu nasabah mencari kita, kalau saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain, saya bukan bawa proposal ke sana, tapi saya datang dengan keadaan polos. Saya tidak bawa apa-apa, ya teman-teman ya. Karena dia hanya mau bertanya kan. Dia belum mau beli, teman-teman. Dia hanya mau bertanya. Artinya apa? Kita sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dari dia. Dari nasabah tersebut kita sudah mendapat sebuah kepercayaan. Makanya dia menelpon kita untuk membuat janji saya mau bertanya. Nah, strategi saya sampai begitu jumpa, ngobrol ringan tentang keluarga, tentang bisnis. Satu saya baru masuk, jadi apa yang mau kamu tanyakan? Saya biasanya begitu. Semalam kamu bilang mau nanya asuransi, apa yang mau kamu tanyakan? Silakan, saya siap. Saya jawab semua pertanyaan kamu sekarang. Ya, jadi demikian simpel sebenarnya ya. Kalau saya sendiri di lapangan, sewaktu berjumpa dengan nasabah. Nah, itu kondisi saya di telepon. Nah, kondisi lain, sewaktu saya yang membuat janji, saya yang mencari, saya selalu bertanya, asuransi apa yang kamu punya?
saya membuat posisi dia itu sudah punya asuransi. Asuransi apa yang kamu punya? Apa yang kamu beli? Kapan kamu beli? Mengapa kamu beli? Ya. Nah, dari situ saya mempunyai sebuah gambaran. Saya mau memakai strategi apa untuk menyerang. Ya, untuk masuk ke tahap selanjutnya. Artinya masuk ke kotak penalti. Artinya di permainan sepak bola, begitu saya masuk ke kotak penalti, saya punya kesempatan untuk syuting. Karena kalau di tengah lapangan saya syuting, itu peluangnya untuk gol sangat kecil. Ya, mungkin begitu El, kira-kira El. Oke Pak. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Berarti Pak Hansin, strategi itu bisa saja berubah di pertengahan lah gitu ya? Bisa, misalkan karena kan di pertemuan pertama gitu, ternyata strategi harus kita rubah. Ya, artinya makanya saya bilang mengajak teman-teman membayangkan sepak bola. Dari pola dasarnya dia 4-4-2, dia bisa menjadi 4-3-3 gitu. Artinya waktu dia defend, dia bertahan waktu mendapat serangan, saya memakai 4-5-1. Saya akan menumpuk di tengah. Artinya saya harus mundur. Waktu diserang saya harus mundur. Nah, waktu kita agent, dibilangnya, agent susah, agent banyak penipunya, agent banyak apanya, saya mundur. Saya nggak akan maju, teman-teman. Saya akan mundur. Saya akan menerima semua keluhan dia dulu. Saya mundur. Artinya saya menumpuk di tengah. Pemain saya berarti ada 9 orang, bayangin aja. Saya punya 9. 4 back terakhir dan 5 di depan. Gitu. Waktu dia menyerang lewat lagi, saya masih punya sebuah pertahanan lagi. Gitu. Nah, jadi bagi saya itu sewaktu dia menyerang, sewaktu dia mengeluh, saya akan terima dulu semua. Begitu saya jawab, saya akan counter attack kembali. Saya akan serangan balik. Ya, di sepak bola itu punya istilahnya serangan balik. Ya, serangan balik. Ya, jadi hari ini kita di dunia asuransi sebagai agent, artinya kita tahu momen kapan mau bertahan, kapan kita harus menyerang. Mungkin itu kira-kira ya. Bosan ya kalau bahas sepak bola ya, tapi saya berharap teman-teman mendapat sebuah gambaran ya. Artinya kalau dipikir-pikir ya seperti begitulah kira-kira kalau kita membahas strategi. Kapan kita tahu untuk mundur, kapan kita tahu untuk menyerang gitu loh. Jadi artinya di saat nasabah menyerang, kita jangan langsung menyerang kembali gitu. Oh enggak Pak, asuransi itu bagus loh, begini. Dibilang itu asuransi tidak bagus, kita langsung bilang bagus. Artinya akan terjadi sebuah debat. Saling menang. Hah? Debat ya? Debat. Nah, debat. Benar Pak, terima kasih Pak. Jadi debat. Jadi nggak usah, kita mundur dulu. Kita terima dulu. Oh iya Pak, apalagi yang nggak Bapak keluhan? Apalagi yang Bapak nilai asuransi tidak bagus? Kita terima dulu semua, kita ambil dulu semua. Nah, feeling kita dulu pernah bahas ya dengan waktu siapa dengan kemarin nggak salah Bu. Nah, feeling, insting agent itu kan ada, insting setiap orang itu kan ada, ya. Tahu begitu kita mengumpul dan kita tahu ini saatnya kita menyerang, balikin aja, tendang aja boleh itu ke kotak penalti dia. Tes bisa gol enggak? Kalau membal lagi, oke. Tarik lagi gitu. Nah, jadi bagi saya, mungkin saya ingin teman-teman itu membayangkan itu bahwasanya kita berada di lapangan sepak bola itu yang demikian lebar, begitu banyak sisi. Hari ini kita sebagai agent juga sama berada di lapangan dengan begitu banyak sisi. Sisi itu di manakah yang harus kita ambil, yang mau kita jalankan. Kira-kira begitu teman-teman, untuk membahas di poin strategi. Begitu teman-teman. Ya, jadi di agent
kita berpikir itu adalah strategi dari faktor internalnya, strategi dari faktor eksternalnya. Ya, dari nasabah bagaimana dia yang kedua itu nasabah harus bisa mendapatkan sebuah solusi dari strategi yang kita pakai. Gitu teman-teman ya. Saya harap bisa menalar ya, bisa membayangkan kira-kira. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Silakan ya. Sebelum kita masuk ke S yang ketiga gitu. Kalau tadi kan udah SD, SMP, nanti SMA. Bukan ya teman-teman ya. Ada? Ya, Bu Nurni. Saya mau setelah saya dengar, saya mau bertanya. Misalnya itu kan semangat dan strategi. Semangat kan agent, kan tadi ada dua apa ya, maksudnya mau membuat, maksudnya memproteksi keluarga dengan asuransi. Terus ada lagi satu tadi kan pengen closing gitu kan, ada dua itu. Nah itu dua yang mendasari. Terus tadi strategi, Pak Hansi kan tadi cerita strategi gitu kan. Itu artinya kita sudah turun ke lapangan baru bisa strategi kan gitu ya. Nah permasalahannya bagaimana, misalnya ini kan kita kan supaya agent-agent baru juga lebih tahulah bagaimana kiranya. Mungkin untuk yang pemain lama harusnya down-nya nanti kan bisa bangkit lagi gitu kan. Nah kalau kita semangat yang enggak closing itu, tadinya semangat pengen closing kan ada unsur dong, nggak bisa nggak closing tetap semangat. Saya rasa mungkin satu hari semangatnya makin menurun kan. Bagaimana membuat semangat yang misalnya sudah mencari nasabah tidak closing, jadinya berarti down. Bagaimana kita membuat semangat itu tetap mau turun ke lapangan, karena dengan tidak turun ke lapangan pasti strategi kita itu ya, maksudnya dengan banyak turun ke lapangan pasti kita lebih banyak strategi. Setuju nggak Pak Hansin kan? Iya. Nah, bagaimana membuat itu supaya sambung menyambung gitu loh kan? Kalau udah nggak closing, bagaimana kita membuat itu tetap mau turun ke lapangan, dan dengan turun ke lapangan kan kita makin banyak mendapatkan strategi. Karena kita terjun langsung. Gitu. Strategi ini kita kan dengar dari Pak Hansin. Kita terapkan langsung kan, baru merasakan energinya itu ya. Nah, ada tips-tipsnya nggak? Iya, sebenarnya kalau cerita tips, saya pikir kita sering mengulang sih sebenarnya Bu Nurni ya. Nah, semangat pribadi saya itu kalau hari ini adalah saya ingin memberikan sebuah pandangan yang benar kepada orang-orang di sekitar saya, bahwasanya asuransi itu tidak sedemikian yang mereka pikirkan. Jadi artinya di saat saya punya semangat sedemikian dan mereka juga tidak akan menerima, berarti kita akan hanya berpikir, oh berarti orang ini sementara belum bisa kita kasih penjelasan. Ya kita harus next lagi. Mengapa kita harus next? Ya kembali kepada tadi itu. Kalau hari ini saya seorang yang full time di asuransi, kalau saya tidak closing, kalau saya tidak next, saya hanya berpaku kepada satu orang yang tidak mau menerima penjelasan saya. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan income saya? Jadi artinya, di saat kita berpikir faktor internalnya, ya, saya hari ini juga butuh makan, hari ini saya butuh biaya hidup, hari ini saya ada sesuatu yang mau dicapai, ingin dituju. Nah, saya tidak boleh berpaku kepada satu orang. Nah, jadi dengan berpikir demikian, saya sudah pasti akan melangkah.
Ya walaupun itu ditolak, saya melangkah, ditolak, melangkah, sampai akhirnya saya bisa mencapai yang namanya nasabah itu sign proposal. Dia bayar premi pertama dan premi lanjutan. Demikian kira-kira Bu Nurni ya. Jadi faktor internalnya yang membuat kita itu berpikir, kalau hari ini saya full time, saya tidak punya income yang lain, tapi tidak bisa closing, ya secara otomatis saya harus bergerak lagi, tidak bisa berpaku pada satu orang. Nah, tapi kalau kita hari ini tidak full time, beda cerita ya. Saya belum full time, saya bisa punya income dari yang lain. Kalau asuransi kan ini hanya mungkin sementara atau tes lah atau apalah gitu. Jadi kembali kepada faktor internalnya kita, menurut saya Bu. Jadi faktor internal kita itu yang sangat menentukan kita di bisnis apapun gitu. Ya, di bisnis apapun itu faktor internalnya. Jadi maka cerita tadi adalah semangat dan strategi. Jadi nanti kita akan bahas S ketiga itu, kita coba merangkum dari awal sampai dengan akhir. Ya, bagaimana yang dikatakan begini dan mengapa harus begini gitu. Jadi tips saya, kalau tips pribadi dari saya itu, saya memacu diri saya sendiri. Ya, artinya saya punya tujuan, saya punya target. Walaupun saya ditolak, saya harus bergerak karena saya full time di asuransi. Dia tidak ada bisnis yang lain gitu. Kan begitu. Kalau satu hari saya ditolak 2 kali, besok ditolak lagi, berarti saya harus balik ke yang namanya markas besar alias kantor. Saya harus mencari mentor, saya mencari leader. Kok saya asal jumpanya begini dan saya tidak bisa ya? Kok mengapa saya begini gitu? Jangan cari yang sesama teman yang nggak closing. Iya, susah kali. Jadi artinya kalau kita cerita nanti itu, kita menarik afirmasi lagi kan. Jadi orang bilang mencari sesama negatif ke negatif, jadinya negatif kan begitu. Ya, kita harus mencari yang positif. Artinya ya dengan poin-poin kita tahu bahwasanya saya harus kemana, makanya saya bilang faktor internal kita itu penting. Ya, faktor eksternalnya yaitu mentor, leader, kantor, ya. Lalu internal kita itu ya menjadi penting gitu untuk kita terus melangkah. Jadi sebenarnya tidak ada tips yang terlalu banyak, karena kenapa? Kembali kepada awareness-nya kita sendiri masing-masing ya teman-teman. Nah, di saat kita ingin memutuskan di dunia asuransi ya totalitas, orang bilang totalitas. Kalau memang benar-benar saya 1 tahun 2 tahun tidak berhasil dan rasanya saya sudah totalitas, oke, kamu masih punya waktu dan tempat mungkin di tempat lain ya, di waktu yang lain untuk bisa berhasil gitu. Ini memang tidak cocok, tidak sesuai dengan kita gitu. Jadi artinya sesuatu hal itu kalau saya pribadi saya bilang tidak bisa dipaksakan. Semuanya kembali kepada faktor internalnya kita masing-masing, teman-teman. Ya mungkin itu tips dari saya. Ini udah start 2021 ya. Kita sudah tahu banyak, kita sudah belajar banyak. Artinya kalau kita hanya berpikir, jadi terlalu banyak berpikir tanpa action juga percuma, ya. Tidak pikir langsung action juga bahaya, teman-teman ya. Jadi strategi itu menjadi sebuah poin mengapa saya bahas. Saya berpikir karena mungkin strategi ini menjadi faktor penting di saat kita menyusun konsep, ya, menyusun sebuah cara untuk bisa menyampaikan informasi yang kita ada kepada nasabah yang kita mau kasih info tersebut gitu. Mungkin demikian Bu Nurni dari saya. Jadi semoga bisa membantu ya. Oke, berarti saya mendapat satu gambaran yang tetap move on, ya kan? Terus all out gitu ya. Ya. All out, ke lapangan lagi, Ya. kan? Ke lapangan lagi, kan?
cari sampai strategi yang tepat untuk maksudnya habis sudah ditolak, balik markas. Oh sorry tadi udah all out, balik markas besar, ke lapangan lagi, temukan strateginya, gitu ya. Kalau nggak cocok, balik markas besar lagi, ke lapangan lagi sampai ketemu strategi yang cocok. Kira-kira gitu ya? Ya, demikian hampir. Gitu. Oke, benar nih. Nah, ya saya coba ke S yang ketiga ya teman-teman ya. Nah ini mungkin sebuah renungan buat kita. S bagi saya itu yang ketiga itu adalah hari ini kita membahas itu adalah sementara teman-teman. Ya, kita ditolak itu hanya sementara. Kita hari ini closing case besar itu juga hanya sementara. Ya, jadi sadarlah akan keadaan kita. Bosnya di saat kita hari ini sebagai agen asuransi di bisnis asuransi tidak ada yang pasti. Ya, tidak ada yang pasti. Semua hanya sementara. Ya. Semua hanya sementara. Jadi teman-teman, dengan memahami ini saya berharap di tahun 2021 ini ya, di tahun 2021 ini kita semua bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di tahun 2000 dibanding tahun 2000 ya. Jadi kita bersemangat, kita punya strategi dan kita sadar sepenuhnya kalau ini semuanya hanya sementara ya, tidak ada yang pasti ya. Kita hanya sementara. Ditolak itu sementara. Closing juga hanya sementara. Begitu closing harus move on lagi, harus cari lagi. Ya, ditolak juga harus move on, harus cari lagi. Jadi ini adalah sebuah siklus yang akan berputar terus gitu. Selagi kita bekerja yang namanya marketing. Ya, yang selagi kita memutuskan menjadi dunia marketing. Ini akan berputar dan berputar dan berputar. Tidak ada yang akan stop kecuali kita yang menyetop diri kita sendiri. Ya, di saat kita sudah memutuskan untuk berjalan, melangkah, proses-proses ini tidak akan pernah berhenti, selalu akan berputar seperti rantai makanan, seperti sebuah siklus. Ya, teman-teman, jadi saya berharap dengan kita mengenal diri kita sendiri, ya, dari sisi semangat, dari sisi strategi, dan kita menyadari sepenuhnya bahwasanya itu ini semua hanya sementara. Jadi nothing tulus, tidak ada yang harus ditakutkan menjadi seorang agen asuransi. Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya kita perlu menyelam lebih dalam lagi, ya, menyelam lebih dalam lagi. Jadi teman-teman, saya berharap sharing hari ini itu bisa kita sama-sama belajar lebih banyak lagi ya. Kalau tadi dari sisi agent kita berpikir semua ini hanya sementara. Nah, dari S yang ketiga untuk nasabah, kita sebagai agennya dia, kita harus bisa memastikan proposal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, jadi dari sisi nasabah itu ada menjadi agen yang sejujur-jujurnya bagi dia, kita dapat memberikan solusi. Yang ketiga, kita memastikan ini sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, mungkin dari sisi pembayaran premi, dari sisi proteksi, ya. Jadi ada dua sisi yang kita lihat hari ini. S3 untuk kita sebagai agent dan S3 untuk dari kita lihat sisinya nasabah. Ya, jadi semoga apa yang sama-sama kita pelajari hari ini, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling merangkul, ya, kita bisa saling berdiskusi, mau ke arah manakah langkah ini kita bawa.
di tahun 2021. Oke, jadi mungkin sampai di sini sharing saya. Kita boleh lanjut ngobrol-ngobrol, saling memberikan pengalaman atau apa. Silakan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hansin. Luar biasa sekali ya teman-teman. Saya melihat ini seperti sebuah step ya. Jadi kayak langkah-langkah yang bisa kita ikutin, mau agen baru, agen lama pun, ini bisa tetap mengikuti langkah-langkah ini teman-teman. Mulai dari pertama semangat. Oke, setelah semangat kita susun strategi. Nah, setelah susun strategi, tadi terakhir Pak Hansin ada bilang semua ini sementara gitu. Kalau kita closing sementara, kalau kita tidak closing pun itu ya hanya sementara kalau selama kita mau tetap mencoba terus. Tapi tadi yang saya tangkap luar biasa Pak Hansin. Bentar ya Bang ya. Ya. Ya tadi yang saya tangkap yang strategi itu luar biasanya gini Pak Hansin. Kan kita anggaplah leader kita ini adalah coach kita ya kan, pelatih kita kalau dalam permainan. Nah, kita bisa sharing mengenai pertama kita kan mengenal dulu lawan kita kan, kenalin lawannya siapa gitu kan, baru kita bisa susun strateginya nih, susun strategi. Nah, tadi saya mikirnya gini, sama belajar strategi seperti ini pun kita susun strategi. Ini kan mungkin tidak bisa hanya kayak kita ini tadi belajar strategi sedikit itu tidak bisa hanya virtual aja ya kan. Ini kan kita secara virtual, tapi kalau kita nggak terjun langsung ke pertandingan itu, bahkan kita nggak terjun ke lapangan gitu kan gunanya strategi itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Jadi sama kayak di permainan bola pun kan dia nyusun strategi untuk mereka terjun ke lapangan untuk bertanding kan gitu. Sama juga kita sebagai agen asuransi seperti itu juga. Kalau strategi sudah kita susun, kita udah sharing sama leader, tapi kan kita nggak turun ke lapangan, nggak ke pertandingan itu kan, itu sama aja kayaknya yang nggak ada gunanya juga ya kan. Iya. Tadi saya melihatnya memang sepak bola sih yang saat benar-benar kayaknya oh iya ya cocok lah, contohnya itu cocok gitu Pak. Makanya tadi Pak Hansin luar biasa memberikan contoh itu, oh contohnya sepak bola, walaupun nggak banyak yang paham soal sepak bola gitu ya, tapi setidaknya itu contoh yang paling mendekati lah, yang sangat mirip gitu loh. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya mengenai pembahasan kita hari ini atau mengenai hal-hal yang teman-teman jumpai di lapangan juga nggak apa-apa ditanyakan. Atau yang nggak terjun ke lapangan bertanya juga nggak apa-apa. Ini aku mau tanya. Jika saat prospek, rupanya si nasabahnya bilang, aku udah punya polis Panin nih. Gimana jawabnya? Oke. Tadi polisnya polis apa? Aku udah punya polis gitu ya? Ya, aku udah punya polis dari Panin juga. Oh, dari Panin juga? Ya, aku tanya itu manfaatnya apa aja? Katanya ada kesehatan dan jiwa. Oke. Ini mantap nih, ini seperti handling objection. Ini handling objection namanya ya. Kalau Pak Hansin gimana nih Pak? Kalau misalkan ketemu nasabah seperti itu, dia ternyata udah ada polis Panin. Ya, kalau saya langsung bilang mantap. Mantap saya bilang. Terima dulu gitu ya. Iya, langsung mantap. Jadi kita setelah itu baru, kesehatan apa yang kamu beli? Kamu belinya kapan? Kamu udah paham nggak nih cara pakainya gimana? Jadi satu-satu kita tanya balik. Jadi secara simpelnya, jadikan pernyataan dia menjadi pertanyaan kita. Dapat ya? Jadikan pernyataan dia menjadi pertanyaan kita. Pertanyaan itu kan tetap 5. Kapan? Mengapa? Gimana? Dengan siapa? Kan gitu. Dan kan itu aja.
Jadi langsung terima dulu pernyataan dia itu. Dengan kita bilang mantap, berarti hari ini saya beruntung, saya berjumpa dengan seorang yang sudah sadar asuransi. Tapi saya punya pertanyaan ini kok. Kapan Koko beli itu sih? Dan Koko udah paham belum? Itu bagaimana caranya? Ya mungkin itu yang saya sering pakai. Oke, thank you. Udah terjawab kok. Wah, cepet banget ya. Udah. Berarti langsung closing nanti berarti. Kalau udah langsung terjawab. Pak Daniel ya? Ya. Mungkin begitu sih Pak Daniel ya. Jadi tidak ada sesuatu yang harus kita langsung Jadi jadikan aja. Jadi simpelnya saya suka bilang ini. Jadikan pernyataan itu menjadi pertanyaan bagi kita. Itulah bahan bagi kita. Nasabah mau bercerita, itu paling bagus. Jangan nasabah kita jumpai. Ancua, Ciaboy, Cialiao. Udah makan? Udah, dia cuma gitu-gitu aja. Wah, itu kita susah. Tapi kalau dia bilang, waduh, aku tadi makan ini loh. Wah, kita langsung sambung. Kok saya juga suka. Kok belinya di mana? Kan nyambung begitu kan. Tapi kalau jadi kita hanya tanya, kok udah makan? Udah. Makan apa? Nasi goreng. Pasif ya dia udah. Nah, itu yang susah loh. Tapi kalau dia mau bercerita, saya udah punya polis. Itu kesempatan kita untuk ngobrol lebih panjang lagi. Pastikan dia paham, seperti yang tadi itu. Pastikan dia paham produk, pastikan dia paham bagaimana cara memakainya. Itu kira-kira Pak Daniel. Oke, thank you. Sama-sama Pak Daniel. Atau walaupun dia tidak beli ke kita, tapi kita udah memberikan edukasi yang benar tentang produk yang dia beli, kayak gitu ya kan Pak. Nanti kan suatu waktu dia pasti terpikir untuk produk, Pak Daniel kemarin kayaknya jago nih gitu. Jadi suatu waktu dia mau bertanya atau untuk produk yang baru pun nanti kita jadi ada kesempatan ya kan. Kalau misalkan dia udah membuka dirinya. Saya mau tanya. Oke, Pak Ciko. Biasanya Pak Hansin, gimana caranya kalau misalnya kita ketemu teman-teman lama ya, sudah pernah bahas, sudah pernah prospek ya. Jadi mau cari jalur referensi baru, apakah kita yang cari kenalan baru atau direferensikan orang? Nah, biasanya Pak Hansin bagaimana lakukan itu? Jadi coba sharing terutama untuk agen-agen baru kita. Terima kasih Pak Hansin. Ya, makasih Pak Ciko. Nah jadi untuk saya langsung aja close statement ke dia, ke teman-teman itu. Hari ini kamu udah paham, saya udah jelaskan semua. Saya yakin kamu punya teman dan punya family yang bakalan juga ingin paham seperti kamu. Di saat kamu terpikir begitu, kamu harus berpikir dengan saya ya. Saya langsung closing statement. Jadi saya tidak akan panjang lebar lagi gitu. Yang jelas saya sudah jual diri saya kepada dia. Saya sudah puas. Saya sudah bisa memastikan dia paham. Udah selesai. Dan seterusnya serahkan kepada jodohnya kita masing-masing. Artinya kalau dia tidak beli sama kita, ya udah tidak apa-apa. Artinya agent lain lebih membutuhkan rezeki dibanding dengan kita. Relakan aja. Itu hanya sementara kok. Nanti kita bisa dapat yang lebih baik. Oke, gitu kira-kira Pak Ciko. Ada satu yang belum terjawab. Bagaimana cara Pak Hansin cari komunitas baru atau kenalan baru gitu? Jadi biasanya teman-teman agent baru kita kan mungkin teman sekolah, teman kerja kayaknya udah pernah ngomong mau kemana lagi ya gitu. Sebenarnya saya tidak mencari komunitas baru sih Pak. Komunitas saya tidak banyak, terus terang ya. Teman-teman saya tidak banyak. Tapi ada aja yang membantu gitu. Makanya saya juga pernah bilang dulu, benih yang kita tabur kalau itu belum berbuah, itu adalah bibit yang kita tabur jika belum berbuah itu adalah benih yang satu saatnya nanti dia akan berbuah begitu.
Kalau kita hari ini langsung tanam bibit dan berbuah, ya bagus begitu. Jadi kita bisa langsung closing. Jadi untuk komunitas saya tidak banyak, ya teman-teman saya tidak banyak. Saya punya komunitas main badminton, saya punya komunitas di vihara, dan teman-teman kerja yang lama gitu. Tidak gitu banyak sih. Jadi, tapi saya membutuhkan mereka itu untuk terus sadar bahwa hari ini saya udah di dunia asuransi. Nanti kalau apa-apa butuh cari saya ya. Saya memastikan mereka itu. Gitu Pak Ciko. Oke, saya ngerti. Jadi memang tetap profesional ya, tetap aktif. Jadi selalu ada jalan dari ya teman-teman kita lah ya. Jadi tidak tahu dari mana, tapi memang kalau kita profesional, brand image kita positif, ya referensi itu selalu ada. Saya juga merasakan pengalaman seperti ini. Ya, terima kasih Pak Hansin. Sama-sama Pak Ciko. Ya, luar biasa ya. Pertanyaan dari Coach Ciko benar-benar mendidik lah. Mendidik bagi kita semua agen-agen juga. Karena kan mungkin pertanyaan di agen-agen juga gitu, kayaknya kok teman lama semua udah nggak ada lagi nih mau yang dijumpain gitu, apa kita harus cari teman yang baru, komunitas baru nih, gimana caranya, kan kayak gitu, pasti rata-rata bertanya seperti itu. Jadi seandainya gitu Pak Hansin, gimana ya kalau misalkan kayak yang tadi, rasanya teman-teman yang lama kayaknya udah nggak ada gitu, udah semua gitu. Gitu ya. Misalkan ulangi lagi yang dulu menolak kita ulangi lagi. Itu model saya. Yang dulu sudah pernah tolak kita datangin kembali gitu. Itu pertama. Kedua, kalau sudah tidak punya pekerjaan, kunjungi nasabah kita yang sekarang. Itu dua itu aja yang saya lakukan sebenarnya. Jika saya dapat referensi, saya akan ke nasabah baru, kalau nasabah baru. Tapi kalau saya sudah blank pada hari itu dan komitmen saya 1 hari jumpa 1 nasabah, saya jumpai aja nasabah yang existing sekarang, yang mana juga boleh. Kesana hanya untuk sekedar jalan-jalan, say hello, bahas apa, politik apa, yang lagi hot isunya apa, yang nggak usah bahas asuransi. Jadi mengenal dia lebih jauh lagi gitu. Tapi terkadang begitu-gitu bisa nanti dia bilang, teman gua kemarin ada loh, baru teringat aku. Kan dapat. Tapi kalau begitu kita tanya, oh iya nantilah ya, nanti. Semua jawabannya rata-rata begitu kok. Saya rasa pengalaman yang sini semua udah lama ya, bagi kayak Bondor nih sudah lama, Pak Heri semua saya rasa ya hampir mirip semua kondisinya demikian ya. Jadi kalau saya pribadi jumpain aja nasabah yang sudah ada, sekedar cerita aja juga boleh, cerita sekitar produk kita, misalnya sekarang ada isoman, waktu kemarin saya pikir isoman apa ya? Rupanya isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Kayak gitu. Isoman apa ya? Saya bingung, isoman apa ya? Dibahas isoman. Apa ya gitu kan. Nah, jadi kita ya boleh kunjungin kan. Rupanya sekarang kita jangan takut lagi kalau misalnya ada teman-teman kamu yang lain, kalau dia sudah punya polis asuransi, itu sekarang semua perusahaan asuransi ada program isoman loh. Cerita aja, kan namanya lagi hot issue, lagi info baru. Jadi mungkin hanya dua aja. Kalau tidak dapat referensi baru yang hari ini kita punya janji, karena komitmen kita mau keluar ke lapangan, ya udah cari nasabah yang sudah ada, dia otomatis terima kita kan kalau kita jadi agen dia. Kesana hanya ngobrol setengah jam atau apa, ya boleh-boleh aja kan, tidak masalah sebenarnya. Mungkin itu prinsip saya ya, saya nggak tahu dengan prinsip teman-teman yang lain, gitu. Mungkin gitu ya. Oke, Pak Hansin. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, Pak Hansin. Ya. Ini ada leader-leader ya, ada Pak Heri dan Ibu Nurni juga ada. Ini ada pertanyaannya gini, kalau teman dan family tanyain, bisa jamin dan pastiin nggak asuransinya sewaktu klaim nantinya? Jadi teman sama family yang dia tawarin ngomongnya gitu, itu pasti cair nggak itu gitu kan? Karena rata-rata kalau pas masuk itu kan lebih mudah, dia gampang closingnya itu mudah. Tapi yang sering bermasalah itu pas dia mau klaimnya gitu. Jadi teman atau family dia itu nanyainnya seperti itu pasti cair nggak kayak gitu?
Gitu. Ya. Itu saya jawab ya. Ya, coba Atau yang lain. Pak Hansin jawab dulu. Oh, saya jawab ya. Nah, saya langsung santai aja sih. Kamu punya rekening di bank. Oke, serat dari bank sekarang kalau tarik tunai pakai ATM kan? Disuruh masukin digesek, baru masukin PIN. Kan gitu. Sama buku tabungan. Ada yang sama KTP. Nah, kalau hari ini kamu tahu banknya itu ada SOP seperti begitu, kamu langgar, kamu bisa ambil uangnya nggak? Nggak bisa. Ya udah, di asuransi juga sama. Kamu dari awal ikutin aja SOP yang di asuransi, kamu pahamin apa. Jadi makanya hari ini saya datang bukan menjelaskan asuransi bisa bayar. Hari ini saya datang, saya ingin memastikan kamu tahu mengapa asuransi tidak bayar. Mungkin begitu ya. Jadi tidak usah dibahas panjang kali lebar lagi. Saya terkadang saya suka langsung closing statement gitu. Terkadang. Tapi ya namanya strategi tadi, kembali kepada tadi itu. Namanya insting kan. Jadi begitu dia berpikir, oh kayaknya saya harus nyusun dulu nih dari tengah nih. Saya susun bolanya, saya oper, baru saya tendang. Kira-kira begitu ya. Tapi ya closing statement-nya kira-kira begitu ya. Jadi justru hari ini saya datang ingin memastikan kamu itu tahu mengapa asuransi tidak bisa bayar. Kalau asuransi bayar ya udah cerita bosen, udah lama, udah sering kan gitu kan. Gitu aja kalau terkadang saya bisa menjawab begitu ya. Oke, yang penting sesuai dengan ketentuan-ketentuannya ya. Ya, masih, kamu seperti yang ditetapkan apa enggak? Karena kan sebenarnya di peraturannya di polis pun ada sebenarnya kan. Ya. Kalau untuk soal ketentuannya kan ada di belakang. Ya, jelaskan aja. Saya bilang kamu ikutin aja mengapa makanya hari ini kita bahas. Kamu harus tak paham cara pakainya bagaimana, mengapa ini tidak bisa pakai. Kalau mau klaim kamu butuh apa? Kalau tidak ada ya tidak bisa gitu. Jadi ya poin-poin demikian aja kita jelaskan. Jadi sebenarnya tidak usah ditakutkan sih. Oke, biar yang nanya senang nih. Leader lain ada yang mau nambahin nggak? Ya, silakan. Biar teman-teman ini kita tidak sebutin namanya ya, tapi ini mungkin sama teman-teman yang lain juga boleh chatting pribadi kalau mau bertanya. Kalau takut mau bertanya nggak apa-apa, tanya dari chatting. Nanti kita akan jawab seperti ini. Ada yang mau nambahin Pak Heri atau Ibu Nurni dengan pertanyaan yang tadi? Saya tambah dikit ya. Oke, Pak Heri. Yang saya mau tambahkan adalah teman-teman begini. Jadi kita sebagai agen kita harus tahu prinsip kerja, cara kerja dari bisnis asuransi. Teman-teman kalau ketemu sama nasabah ketika ditanya seperti itu, yang tadi Pak Hansin sampaikan sudah sangat jelas ya. Jadi artinya adalah syarat persyaratan klaim itu semua jelas. Dan kondisi yang dipersyaratkan itu juga sesuai, maka klaim itu pasti akan dibayarkan. Saya pernah cerita dengan nasabah ini sering sekali ketemu dengan nasabah, akan tanya hal seperti itu. Karena teman-teman tahu nggak kenapa alasan banyak nasabah akan tanya hal seperti itu? Karena pada dasarnya sebagian besar orang-orang yang kita jumpai, masyarakat yang ada di lapangan itu membutuhkan asuransi. Yang mereka khawatirkan adalah apakah nanti pada saat ya dia membutuhkan, klaim itu bisa dibayar atau tidak. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya perusahaan asuransi itu didirikan untuk berbisnis di bidang resiko, di mana sebenarnya perusahaan asuransi itu sendiri dia punya yang namanya reasuransi. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang bayar premi ke kita, dia beli polis closing, bayar premi ke Panindaichi Life, ya Panindaichi Life itu akan membeli lagi resiko itu ke perusahaan reasuransi. So sebenarnya kalau terjadi klaim, selagi klaim itu semua secara
legalitas secara persyaratan itu sudah benar, perusahaan asuransi dengan sangat-sangat gembira itu mau bayar klaim. Kenapa? Karena toh yang bayar itu sebagian besar tidak akan bilang seluruhnya, tapi sebagian besar itu bahkan kadang-kadang bisa 90%, 98%, 95% itu yang bayar adalah perusahaan reasuransi. So bagi perusahaan asuransi jiwa pada saat ada klaim itu adalah sebuah hal yang baik. Hal di mana dia betul-betul bisa menunjukkan kepada nasabah, ini loh, klaim itu bisa dibayar. Jadi iklan bagi perusahaan asuransi tidak bisa dilakukan di TV atau di mana. Anda coba aja post di sosial media, semua orang juga post, tapi kenyataannya adalah orang pada akhirnya ya begitu banyak agent. Contohlah yang tadi kita bilang isoman itu isolasi mandiri. Begitu banyak perusahaan asuransi itu sudah mulai ada aturan seperti itu, dan begitu banyak agen masing-masing perusahaan itu, gak usah jauh-jauh seperti Pani Daicila saja banyak yang posting. Tapi nasabahnya beli dengan siapa? Terakhir nasabah beli kepada seorang yang dia bisa yakin itu bisa membantu dia memproses dan tahu prosedur dan segala hal. Dan kalau dia yakin pada Anda, dan Anda juga seorang yang punya keyakinan terhadap diri sendiri, bagaimana sebuah klaim itu harus dilakukan, Anda waktu di lapangan seleksi nasabah itu Anda lakukan juga dengan benar, maka hal yang namanya klaim itu kita tidak pernah takut. Yang kita takutkan sekarang ini adalah justru kalau kita sudah jadi agent jualan gitu lama, belum pernah ada klaim, kita belum pernah ada cobain bagaimana klaim itu terjadi. Tentunya kita bukan berharap nasabah itu terjadi suatu hal ya, tapi itu adalah sebuah pengalaman bagi kita dan sebuah experience yang sangat berharga. So teman-teman, kita tidak pernah takut bayar klaim, dan nasabah juga perlu pengetahuan seperti ini. So teman-teman, ini ada hubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, yang Pak Hansin jawab ya. Kalau orangnya sudah yang mau dikunjungi udah habis bagaimana? Ya teman-teman, Anda kalau ketemu sama nasabah, Anda bisa ngobrol apa aja, jangan hanya bicara Anda mau prospek dia, tapi banyak hal yang Anda bisa bicarakan. Sehingga yang sifatnya edukasi, sifatnya informasi kepada dia. Sehingga teman-teman, logikanya adalah demikian. Kalau Anda sering muncul di depan dia, Anda sering edukasi dia, ketika dia punya sesuatu hal yang dia ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang dia miliki saat sekarang ini, dia tentang asuransi tentunya, dia akan cari siapa? Anda yang paling sering muncul di depan dia akan cari Anda, teman-teman. So teman-teman, semakin Anda sering punya relation yang bagus dengan nasabah Anda, kunjungan ke nasabah, komunikasi dengan nasabah tetap ada, maka jangan pernah takut Anda akan kehabisan penjualan. Ya, satu nasabah, ingat ya teman-teman, satu nasabah tidak akan hanya beli satu polis dan selesai. Di dunia asuransi itu tidak akan pernah terjadi seperti itu, kecuali satu hal, agen meninggalkan nasabahnya. Jadi nasabah itu akan terus membeli polis dengan Anda dan tetap akan terus memberikan referensi pada Anda selagi mereka bisa memegang Anda. Mereka punya trust pada diri Anda. Supaya mereka punya trust pada diri Anda, supaya mereka terus ingat Anda, maka Anda harus sering muncul. Bisa muncul di handphone dia, bisa muncul di depan dia, apapun bagaimanapun cara Anda ya, supaya bisa berada lebih dekat dengan nasabah Anda. Ya, sekarang ini kan fasilitas kan sudah lengkap ya. Tidak harus bertemu muka langsung, tidak harus tatap muka langsung. Melalui sosial media juga bisa kan. So, teman-teman, itu yang paling penting ya. Dan jangan pernah takut ya, kalau ada nasabah bilang klaim bisa dijamin, ya pasti bisa diproses. Selagi semua persyaratan itu sudah lengkap apa adanya. Sama ya, tarik uang juga demikian. Saya pernah kasih contoh demikian. Kalau ada orang bilang demikian, katanya ini tidak ada masalah, tapi kan asuransi suka persulit dengan segala macam surat-surat yang harus dilengkapi dan segala hal. Saya bilang sama, Anda kalau misalnya kalau ke bank,
kalau terjadi suatu hal nasabah meninggal, contoh orang tua dari satu keluarga itu meninggal, kemudian dia punya uang di bank, bagaimana Anda mengambil dana dari bank tersebut, mencairkan dana dari almarhum itu sehingga bisa dibayarkan dikembalikan pada keluarganya. Bagaimana Anda melakukan proses seperti itu? Sama kan, Anda juga perlu siapkan persyaratan dikasih oleh bank. Apa yang diperlukan oleh bank? Membuktikan Anda adalah ahli waris dia dan tidak akan ada sengketa segala hal. Ya, kalau di asuransi Anda harus ada tambahan, yaitu klaim formnya jelas, kronologisnya jelas, semuanya jelas ya. So, kalau selama itu semua jelas, teman-teman, perusahaan asuransi sangat gembira untuk bayar klaim. Karena itu adalah bagian dari promosi perusahaan asuransi jiwa. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Thank you ya. Oke, thank you Pak Heri. Nah, Thank you, Pak Ansin masih ada? Masih. Oh, Pak Ansin. Ini ada menyambung lagi nih pertanyaannya. Karena tadi saya bilang boleh bertanya, nggak perlu sebutin nama, ini langsung jadi banyak pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya gini. Nasabahnya sudah punya polis panin. Dia punya polis panin juga katanya. Ini temannya berarti ya. Dia sendiri kurang jelas sama produk yang dia beli. Waktu itu dia beli MBX, tapi dia kurang jelas soal produk MBX itu gitu. Nah, kalau saya mau jelasin produknya bagaimana ya tanpa terkesan sok tahu gitu, maksudnya biar teman itu nggak ngelihat sok tahu nih orang gitu. Itu gimana cara masuknya, Pak? Nasabah yang bercerita bosnya dia sudah beli dan tidak paham. Iya, dia udah bilang dia beli, tapi dia pas ditanya soal produknya kayak gitu dia aku nggak paham, yang pegang kartu itu kakakku kayak gitu. Kalau saya ketemu begitu, saya langsung menyodorkan diri aja gitu. Saya bilang, gak apa-apa deh, saya bantuin kamu aja. Artinya, langsung aja jelasin apa adanya gitu. Nanti kamu bisa, kalau misalnya kamu ini jadi bahan kamu aja gitu. Nanti ke depan-depannya kamu kalau misalnya ada yang kurang mengerti, kamu boleh tanya agent kamu gitu. Atau kamu boleh tanya kembali kepada saya. Kalau saya sih begitu sih. Artinya karena kita sebagai agent yang juga satu bendera, ya udah jelasin aja karena kita udah pasti paham dengan produknya kita kan, apalagi MBX kan. Ya tambahin aja gitu. Yang dulu misalnya ini dulu Indonesia Asia di polis kamu, tapi sebenarnya sekarang udah berkembang menjadi Asia kecuali Singapura, Jepang dan Hong Kong. Jadi punya kamu ini sebenarnya udah bisa ke Cina, ke Taiwan dan sekitarnya gitu. Nah, ini mungkin info tambahan buat kamu gitu. Kalau cara pakainya udah gampang, jelasin aja. Pokoknya kamu beli ini 2 bed. Intinya kamu seumur hidup bisa pakai 2 bed. Nah, saya cuma kasih kamu sekedar informasi yang begini gitu. Artinya sebenarnya kamu tidak usah takut. Hari ini saya bantu kamu. Kebetulan kita kan teman, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Sekarang kondisinya ada teman ya, teman atau bukan gitu. Ya, kalau kondisinya kita adalah teman dia dan dia sudah tidak paham, apa yang harus kita takutkan kan begitu. Langsung aja tembak. Biasanya produk MBX itu begini, yang perlu kamu tahu, kamu belinya 1 bed apa 2 bed. Yang kamu pakai itu areanya apa? Karena mengapa MBX itu kelemahannya adalah kunci di wilayah negaranya. Jadi itu kan informasi. Nah, kalau kita mau menjelaskan begitu, sebagai agent ya kita kan otomatis juga harus mengisi dulu kan, mengisi diri kita sendiri dulu dengan product knowledge tersebut. Kira-kira begitu. Ya, minimal punya knowledge produknya ya kan. Kita udah menguasai produk kita. Jadi nanti siapa tahu dia nggak masuk sama kita saat ini, tapi karena kalau kita udah menjelaskan ke dia, nanti suatu waktu bisa juga dia, itu loh temanku kemarin gitu, dia kayaknya lebih ngerti lah gitu. Bisa aja jadi referensi kita juga nanti. Ya. Oke, udah nggak terasa ya udah hampir jam 4. Nah, Pak Ansin untuk terakhir bisa kasih closing statement-nya. Oke. Nah, ini saya ambil dari
M. Luther King ya, bukan dari saya ya. Dia bilang begini, seandainya seorang ditakdirkan menjadi penyapu jalanan pun, hendaknya ia menyapu jalan sesempurna Michelangelo ketika melukis, seindah Beethoven ketika menciptakan musiknya, dan seagung Shakespeare Shakespeare ya ketika menulis puisi gitu, kira-kira begitu. Jadi ya saat kita memutuskan menjadi agent, totalitas kita tunjukin dan mudah-mudahan nasabah bisa menerima kita. Mungkin begitu ya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Makasih Pak Hansin buat sales klinik hari ini. Ada lulus 3S pembahasan kita. Nah, untuk yang di terakhir saya mau serahkan kepada Bapak Iskandar Wijaya. Silakan. Oke, selamat pagi. Suara saya jelas nggak, El? Jelas, jelas. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya lagi kayak menyaksikan Indonesian Lawyers Club, ada pakai penutup, ya kan, ada ada kesimpulan dan lain-lain. Oke, teman-teman, S3-nya Pak Hansin ini kan ada dua kayak mata uang ya, teman-teman. Ada mata uang itu dua sisi ya. Sisi pertama kata Pak Hansin tadi yang dari agent. Kemudian sisi kedua itu berikutnya adalah sisi yang diterima oleh nasabah. Jadi saya sebenarnya sangat tertarik sekali teman-teman. Apalagi di sisi agent gitu ya. Kalau yang sisi agent itu tadi Pak Hansin bilang semangat, strategi, dan juga sementara itu. Dan itu tiga hal itu bagi saya itu adalah sesuatu yang kita perlu maknai satu dimensi. Ya. Satu dimensi artinya mungkin dimensi ini kayak awang-awang. Gimana cara ngukur semangat? Nggak tahu. Gimana ngukur strategi? Kayaknya kayak seni gitu ya. Terus bagaimana ngukur bahwa ini adalah sementara? Itu hanya ada di dalam pikiran kita. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari kayak materi training gitu loh. Bagaimana caranya bisa semangat? Satu, mandi agak pagian supaya segar, bangun lebih pagi gitu misalnya. Ada yang melakukan itu tapi nggak semangat juga. Itu memang agak lebih seni ya teman-teman. Tapi kalau yang dari sisi nasabah, apakah ini sudah dijelaskan dengan jujur? Nah, itu bisa diukur. Apakah ini sudah menjadi solusi terbaik bagi nasabah? Itu juga bisa diukur. Apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah? Itu juga bisa diukur gitu ya. Apalagi si nasabah bisa rasakan itu juga. Nah, saya mau bahas dari yang sisi agent tadi itu. Semangat, kata Pak Hansin, ya saya catat semua teman-teman. Jadi walaupun saya matiin video, saya benar-benar catat dan simak semua. Makanya kalau disuruh tutup, kalau nggak simak, bagaimana coba? Ya. Nah, semangat kata Pak Hansin bisa menular dari pribadi kita sampai kepada customer kita juga bisa merasakan katanya. Dan saya langsung terbayang ya bahwa ada hal internal dan eksternal. Saya juga pernah mempelajari bagaimana membangkitkan semangat. Kalau yang dari internal itu mungkin sudah banyak teknik lah ya. Kita juga sudah pernah pelajari bagaimana kita mengingat orang-orang yang kita kasih segala macam. Dan itu masih bisa kita kendalikan loh teman-teman. Misalnya ya, saya ingin ketemu 2 nasabah hari ini. Oke, tapi rasanya nggak ada mood gitu kan. Terus kita switch pikiran kita coba lagi lihat foto-foto anak kita, keluarga kita, tiba-tiba kita semangat kembali. Itu bisa dikendalikan masih teman-teman. Yang nggak bisa dikendalikan itu yang eksternal. Misalnya tiba-tiba saya udah mau prospek, udah semangat, saya udah teringat orang-orang yang saya cintai. Tiba-tiba waktu berangkat dari depan rumah, tiba-tiba sudah banjir sepinggang. El sering ngalamin itu. Tiba-tiba banjir, dia nggak bisa keluar dari rumah. Jadi kita bicara soal alam ya. Dari internal sudah ready, tapi dari eksternal itu bisa membuat kita langsung nggak semangat lagi. Kenapa? Karena memang terjadi yang namanya alam ya. Alam, kalau bahasa hukumnya adalah force majeure. Masalahnya teman-teman tahu nggak? Masalah kita terletak di mana? Masalah kita adalah terletak pada sedikit-sedikit kita anggap itu force majeure. Nah, itu masalah kita. Padahal sudah harus pergi jumpa orang, ya kan? Tiba-tiba cuman ada guntur dikit ya, padahal nggak hujan gitu. Kita anggap force majeure, udahlah nggak usah prospek lah hari ini. Gitu loh. Kita merasa itu semua, padahal itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah yang internal tadi. Nah, kalau sudah kita kendalikan yang internal, yang eksternal yang kita nggak bisa kendalikan itu, kalau memang itu nggak mengizinkan, baru sah kita mengatakan, saya nggak akan prospek hari ini gitu loh. Tapi masalahnya, nggak terjadi force majeure, kita sebut itu semua force majeure.
ya kan? Semua kita anggap force major, ya. Telepon ke nasabah nggak angkat, padahal udah janji jam 2 misalnya. Nasabah nggak angkat, kan apa salahnya kita pergi juga tetap, walaupun nggak angkat, tapi kan udah janji sebenarnya. Ya coba aja gitu loh. Tapi karena nggak angkat kita langsung pikir, oh force major, nggak perlu pergi deh, gitu. Nasabah nggak angkat telepon aja force major. Itu fenomena alam seperti apa gitu loh kan. Jadi saya harap semangat yang kita punya itu benar-benar semangat yang kita bisa kendalikan lah. Paling tidak ada lagi persoalan di internal kita. Ya, kita bisa kendalikan itu semua. S kedua itu katanya strategi. Saya juga tergeliti oleh cerita dari Pak Hansin tadi, dia pakai sepak bola 4-4-2, 4-3-3. Ciko bilang 4-2-2, saya pusing. Ya pusing lah, mana ada yang 4-2-2 Pak Ciko. Itu main bola apa? Baru 8 orang gitu. Sama kiper 9. Kurang, Pak. Nah, jadi saya tergelitinya gini, teman-teman. Kalau seandainya Pak Hansin menganggap tadi pertarungannya adalah sisi lawan adalah nasabah, kita adalah agent, bagaimana cetak gol. Saya memperluas dalam pola pikir saya pikir kalau bagaimana caranya supaya nasabah itu bantu kita supaya cetak gol bunuh diri aja untuk dia. Saking bagusnya strategi kita, ya kan, kita nggak goreng bolanya. Kita pakai hipnosis ya, kita hipnotis nasabahnya, dia tendang sendiri aja bolanya. Kenapa? Karena goal yang harus dicapai adalah dia memproteksi keluarganya. Betul nggak? Harusnya dia sendiri pengen tendang itu goal, bukan kita yang ngotot gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita punya strategi, kita kuasai itu beberapa teknik ya, beberapa konsep, waktu kita presentasi dengan segala ketulusan kita, itu bagian dari strategi, maka nasabah itu bisa dengan rela hati mencetak gol dia sendiri. Ya kan? Dia bilang, Pak Hansin, thank you, Bapak nggak usah repot-repot kejar-kejar bola saya, strikernya mundur aja, saya tendang aja, masuk gol bunuh diri. Alangkah lebih enaknya ya kalau permainan sepak bolanya bisa seperti itu ya. Jadi nggak usah capek-capek ya, kejar sana, kejar sini, bolanya ditendang aja ke dia, nanti dia tendang sendiri gol bunuh diri. Itu jauh lebih bagus. Yang ketiga ini luar biasa, sementara kata Pak Hansin, itu Pak Hansin pakarnya deh. Semuanya sementara katanya. Jadi apapun kita harus berpikiran lebih terbuka. Artinya, apakah nasabah mau masuk hari ini atau besok, ya kan? Yang sudah masuk juga bisa tutup, ya kan? Yang sudah tutup bisa buka lagi, yang belum buka bisa masuk asuransi sekarang, ya kan? Yang masuk sama orang lain bisa masuk sama kita. Itu semuanya nggak ada yang kekal, teman-teman. Ya, jadi maksudnya kalau kita punya pola pikir seperti itu sebenarnya kita nggak ada baper-baperan. Gitu. Itu yang paling penting. Itu satu sisi mata uang. S3 dari sisi kita sebagai agent. Sisi mata uang yang satunya, dari sisi nasabah dia bisa merasakan, wah, ini agent penjelasannya sangat jujur. Saya terasa ini tidak ada yang ditutupin ya. Dia menjelaskan soal COI, akuisisi, biaya-biaya semua dia ceritain. Unit link itu kalau bayar selamanya. Bayar sampai dia nggak mau gitu ya. Kecuali tradisional, kita bisa jelasin. Nah, nasabah bisa rasakan itu kok. Karena itu akan menjadi perbedaan antara agen-agen biasa dengan Anda. Itu nasabah bisa ukur. Kedua, apakah sudah jadi solusi? Ya jelas saja, di lain kesempatan nanti saya akan menjelaskan bagaimana membahas asuransi kesehatan, apa yang kita harus pakai caranya, supaya mereka bisa menjadikan asuransi kesehatan sebagai solusi apa yang dia butuhkan itu. Nah, asuransi sakit kritis bagaimana cara menjelaskan sehingga dia merasakan asuransi sakit kritis inilah solusi bagi dia. Terus saya akan jelaskan lagi asuransi jiwa. Asuransi jiwa wajib diambil karena itu adalah solusi bagi dia. Cara ngomongnya nanti kita bisa pelajari. Sisi mata uang yang tadi, jujur, solusi, dan sesuai kebutuhan itu ada ilmunya. Itu bisa kita pelajari bersama-sama. Kemudian sesuai kebutuhan itu gampang ya. Kalau kita banyak bertanya, informasi kita dapat, namanya fact finding, kita dapat, otomatis kita tahu lebih kurang premi yang cocok untuk orang ini berapa, teman-teman. Jadi kalau kita bisa kuasai S3-nya Pak Hansin, versinya dia, 2 sisi mata uang, jadi sebenarnya S6 ya, S3 kuadrat ini, ya kan, dari agent untuk nasabah juga. Nah, jadi kalau kita kuasai benar-benar, saya rasa kalau ada perfect kuadrat ya, ini sudah perfect kuadrat, teman-teman. Nasabah mau lari kemana lagi coba? Ya dari sisi Anda sudah ready banget, dari sisi dia merasa banget udah pas banget, nggak ada lagi yang bisa ditambah.
oleh agent lain. Nggak ada lagi ruang untuk agent lain. Itu luar biasa sekali. Itu saja teman-teman saya pikir ya. Kalau dari saya harap apa yang saya simpulkan itu juga bisa membawa gambaran yang lebih luas lagi. Karena saya kalau belajar seperti itu, Pak Hansin suruh kita bayangkan sepak bola, saya bayangkan lebih luas lagi supaya lebih lucu, tapi lebih luas gitu ya. Nasabah tendang bolanya untuk gol bunuh dirinya lebih bagus lagi gitu. Oke, itu aja El. Thank you teman-teman, thank you Pak Hansin. Oke, terima kasih Pak Is. Luar biasa ya teman-teman. Kita selalu mendapatkan hal yang baru yang tadi kita tidak bayangkan seperti apa. Kita bisa terbayangkan kalau udah mendengarkan closing statement dari Bapak Iskandar Wijaya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih semua yang udah join. Terima kasih khususnya buat Pak Hansin buat sharingnya hari ini. Terima kasih buat Ibu Nurni, Pak Heri,